Pernah nggak sih kamu ngerasa uang gajian langsung ludes tanpa sisa? Atau malah sering banget ngutang karena kehabisan duit? Kamu nggak sendirian bro, banyak banget orang yang mengalami masalah yang sama. Sudah saatnya kita berubah. Coba kita bayangkan, kita sedang membangun sebuah rumah yang tanpa denah. Pasti akan kacau kan? Begitu pula dengan keuangan kita, tanpa strategi yang jelas, keuangan kita bisa jadi seperti rumah yang tanpa denah, akan hancur berantakan. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai strategi keuangan? Hutang akan menumpuk karena pengeluaran kita nggak sesuai dengan pemasukan. Mau beli rumah, mobil, atau punya dana pensiun, tanpa perencanaan semua itu akan sulit tercapai. Kita akan terus-menerus bergantung pada orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi intinya, tanpa strategi keuangan, kita akan sulit mencapai kebebasan finansial dan hidup yang berkualitas. Dalam video kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai 5 strategi keuangan yang cukup populer di dunia. Bisa dibilang strategi ini cukup kuno, namun sangat efektif dan relevan untuk diterapkan di zaman modern seperti sekarang. Yang pertama yaitu metode 50-30-20, karena cara itu sangat sederhana buat ngatur uang kamu. Caranya yaitu dengan membagi pendapatan bersih menjadi 3 bagian, 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan atau bayar hutang. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Elizabeth Warren, seorang profesor Harvard, bersama anaknya Amelia Warren Tyagi. Mereka menulis buku All Your Worth di tahun 2005 karena mereka sadar banyak orang yang bingung kemana larinya uang mereka. Simpelnya gini, pembagian 50-30-20 ini adalah cara supaya kamu bisa hidup enak tanpa khawatir tanggal tua. Yang kedua adalah Zero Based Budgeting atau ZBB, adalah metode anggaran di mana setiap rupiah dari pendapatan dialokasikan hingga saldo akhirnya menjadi nol. Jadi nggak ada uang nganggur, semua harus punya tugas, entah buat bayar tagihan, tabungan, investasi, atau beli kopi favoritmu. Intinya, setiap uang harus kerja keras, nggak boleh leha-leha. Metode ini pertama kali dipopulerkan oleh Peter Peer pada tahun 1970. Awalnya Peer adalah seorang manajer di Texas Instruments, dan dia bikin metode ini untuk perusahaannya, bukan buat individu. Tapi lama-kelamaan banyak orang yang memakai ZBB ini untuk keuangan pribadi mereka. Yang selanjutnya ada Pay Yourself First. Konsep ini sederhana tapi jenius. Sebelum bayar tagihan, beli kopi mahal, atau belanja diskon yang bikin hilaf, sisihkan minimal 10% dari pendapatanmu sebelum dipakai buat hal yang lain. Intinya jangan jadi orang yang kerja keras tapi ujung-ujungnya cuma ngasih makan tagihan. Metode ini dipopulerkan oleh George S. Clason. Lalu, apakah masih relevan jika diterapkan di era modern? Jawabannya masih relevan banget. Kenapa? Karena bisa melawan budaya konsumtif. Di zaman sekarang, iklan dan diskon seperti 3 hari lagi berakhir sering bikin dompet bolong. Kalau uangnya udah disisihkan duluan kan jadi aman. Metode ini akan membantu kamu untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Mau punya rumah, liburan ke luar negeri, atau pensiun dini, teknik ini bikin tujuan itu lebih cepat tercapai. Dan otomatis kamu jadi disiplin finansial. Kalau nabung duluan, kamu gak punya alasan lagi buat nanti-nanti. Bayangkan aja gini, kalau kamu duluan bayar diri sendiri di setiap gajian, lama-lama uang itu tumbuh dan kamu bisa bilang, lihat tuh tabungan gue, cakep kan? Jadi ya metode ini tetap hits dan wajib dicoba. Yang keempat ada FIRE atau Financial Independence Retire Early, adalah konsep hidup hemat banget dari sekarang biar bisa pensiun lebih cepat. Intinya kamu kerja keras, nabung gila-gilaan, dan investasi biar punya uang cukup buat hidup tanpa perlu kerja lagi di usia muda. Seru bukan?
Konsep ini populer lewat buku Your Money Your Life karya Vicky Robin. Mereka ngajarin orang buat berpikir ulang soal hubungan dengan uang. Kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Relevan nggak di era modern? Jawabannya masih relevan. Tapi ya tantangannya berat. Zaman sekarang biaya hidup naik, FOMO sosial media bikin boros, dan kopi kekinian terus memanggil-manggil. Tapi kalau disiplin dan rela skip banyak keinginan demi kebebasan finansial, ini bisa banget dicapai. Singkatnya, FIRE itu kayak diet finansial, berat di awal tapi hasilnya bikin hidup bebas stres di masa depan. Mau coba? Siapkan mental dulu ya. Yang terakhir ada Kakeibo. Kakeibo adalah metode pengelolaan keuangan ala Jepang yang fokus pada mencatat pengeluaran dengan penuh kesadaran. Intinya kamu jadi detektif keuangan yang tahu kemana perginya setiap rupiah. Metode ini membantu kamu sadar, kok duit gua habis cuma buat beli kopi sama snack doang. Metode ini diperkenalkan oleh Hani Motoko, jurnalis wanita pertama di Jepang pada tahun 1904. Dia menciptakan Kakeibo untuk membantu ibu rumah tangga mengelola keuangan keluarga dengan lebih rapi dan bijak. Lalu gimana caranya? Catat pendapatan, buat rencana pengeluaran. Selalu tanya diri sendiri, ini benar-benar perlu nggak sih sebelum berbelanja? Evaluasi di akhir bulan biar tahu mana yang bocor, mana yang bisa diperbaiki. Metode ini masih cocok banget di era digital seperti sekarang. Walau kita pakai e-wallet dan transfer instan, prinsip Kakeibo bikin kita lebih hati-hati sebelum gesek kartu atau klik bayar sekarang. Kalau mau memodernisasi, nggak harus pakai buku fisik kok. Ada aplikasi atau spreadsheet yang bisa jadi buku harian uang kamu. Intinya, metode ini ngajarin kita buat lebih bijak dan nggak cuma nunggu akhir bulan buat nangis lihat saldo. Jadi, kalau kamu nggak mau gaji kamu cuma jadi bahan bakar yang habis bulan depan, cobalah mulai atur keuangan dari sekarang. Di tahun 2025 ini, udah saatnya hidup lebih bijak, jangan cuman ikut tren belanja. Mulailah pakai metode yang cocok buat kamu, entah 50-30-20, minimalis budgeting, atau bikin rencana keuangan sendiri yang sesuai dengan pendapatan kamu saat ini. Jangan tunggu gaji terakhir baru ngeh kalau uang udah habis. Yuk mulai sekarang biar di tahun 2025 uang kamu bukan cuma numpang lewat, tapi bisa bawa kamu ke tujuan finansial yang lebih keren. Bagaimana pendapat kalian tentang 5 strategi ini? Tulis di kolom komentar ya, dan kita akan bahas bareng. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang, dan nantikan video saya selanjutnya.